kita akan menyelesaikan surat 1 Petrus ya. Kita masuk ke pasal yang kelima ayat 1 sampai 14 ya, sampai terakhir itu salam. Tapi salamnya mungkin saya tidak singgung ya. Saya bacakan buat kita dulu bagian firman Tuhan dari pasal 5 surat 1 Petrus ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, sebab kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terakhir bagian salam. Dengan perantaran Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Saudara, di dalam bagian ini, nasihat ini, perikop ini, Petrus menyebut ada dua kelompok orang. Yang pertama adalah penatua, ya, penatua, dan kedua itu nanti ada orang-orang kelompok muda di situ. Ya, jadi ada dua kelompok yang menjadi perhatian Petrus di dalam bagian ini dan memberikan nasihat kepada mereka. Nah, penatua, saudara, adalah orang-orang yang memang diangkat untuk memimpin gereja. Ya, penatua, dan kemungkinan memang mereka adalah orang-orang yang sudah juga berusia cukup lanjut ya, penatua ya. Jadi ada orang-orang tua yang memimpin dan ada kategori orang-orang muda yang dipimpin di situ. Nah, sebenarnya memang istilah penatua itu ya bukan bicara soal usia memang ya, tetapi memang di zaman itu ya tua-tua yang dipercaya, ya tua-tua dihormati gitu ya. Dan kita lihat memang di dalam syarat-syarat penetapan penilik diaken itu di dalam gereja tidak disebutkan usia, ya, tetapi secara natural itu mereka yang tua-tua yang memang dipercaya di zaman itu, ya. Nah, penatua sebetulnya lebih bicara kepada tugasnya seorang yang melayani sebagai pemimpin atau menggembalakan gereja lokal, ya. Dan sekali lagi secara natural memang dulu orang-orang yang dituakan atau tua-tua itu menjadi patronnya di sana, menjadi teladannya di situ. Nah, kita akan melihat dua kelompok orang ini ya, ada penatua dan orang-orang muda, dan apa yang menjadi nasihat Petrus kepada mereka. Nah, Petrus itu menyebut yang pertama itu adalah penatua ya, dan memberikan nasihat kepadanya. Dalam hal ini kita lihat itu Petrus sebetulnya statusnya itu rasul yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi dia menempatkan diri sebagai teman penatua, ya, teman penatua yang artinya penatua itu dipilih oleh rasul sebetulnya,
rasul. Ya, Rasul Paulus misalnya juga menetapkan pemimpin-pemimpin gereja waktu dia pelayanan misi dan gereja berdiri, dia menetapkan ada pemimpinnya di situ. Jadi kalau rasul ditetapkan Tuhan, tapi kalau penatua itu dipilih oleh rasul, ya, atau ditetapkan rasul mungkin dengan pemilihan juga di jemaat. Jadi kita lihat ada sebuah kerendahan hati Petrus di sini. Kerendahan hati dalam arti dia itu tidak menempatkan diri sebagai rasul Tuhan yang menetapkan atau yang bisa memberikan perintah-perintah begitu ya. Tetapi dia menempatkan diri, dia berkata, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Jadi dia memberikan nasihat di dalam perspektif ini. Dia sebagai penatua dan juga sebagai saksi penderitaan Kristus ini. Ya. Nah, dia tidak menempatkan diri lebih tinggi sebagai rasul, tapi justru menempatkan diri setara kira-kira dengan para penatua. Maka dia sebut, aku ini sebagai teman penatua. Ya. Jadi dia menempatkan diri sebagai penatua. Penatua itu kan tugasnya adalah menggembalakan kawanan domba, ya, memberikan mereka makan, memberitakan firman, mengajar domba-dombanya atau jemaatnya, ya, menjaga mereka dengan baik, melakukan pengawasan di situ juga, sehingga apa? Menjaga kemurnian iman terhadap ajaran-ajaran palsu di zaman itu. Jadi penatua itu fungsinya seperti itu, menggembalakan itu, memberi makanan yang sehat, firman yang memang membangun mereka, dan mereka tahu dan bisa bertahan dari ajaran-ajaran yang palsu, ya, mengajar mereka. Dan ini bukan tugas yang mudah, ya, menggembalakan sebuah jemaat. Ya, ada musuh-musuh yang dihadapi, ya. Orang-orang yang digembalakan juga secara internal selalu ada orang yang sulit digembalakan. Ya, kita akan bisa menemukan kalau di gereja-gereja juga ada orang-orang yang mudah untuk dibimbing, diarahkan, tapi ada orang-orang juga keras, yang bebal juga ada, yang sulit, yang dinasehati nggak mau taat juga ada, gitu. Ya, nah ini menjadi tantangan di dalam menggembalakan secara internal, tapi juga ada musuh dari luar, ya, guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu bisa masuk dari luar. Nah, maka bukan hal yang mudah menjadi seorang penatua di dalam menggembalakan. Nah, meskipun tidak mudah, ya, menjadi seorang penatua gitu ya. Tetapi kita lihat Rasul Petrus itu tetap mau menempatkan diri sebagai penatua. Mau menyebut dirinya sebagai penatua di dalam hal ini ketimbang sebagai rasul, ya. Dia lebih melihat dirinya sebagai penatua, sebagai penggembala di situ. Nah, kita lihat mungkin karena memang ini perintah Tuhan buat Petrus, ya. Tuhan pernah berkatakan di dalam Yohanes 21 setelah penampakan itu, waktu Tuhan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, di situ dia jawab iya. Tuhan bilang 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi mungkin ini dia juga menangkap ini sebagai panggilannya, ya, selain sebagai rasul, tapi harus rasul yang menggembalakan, menjadi penatua yang menggembalakan. Dia menangkap ini sebagai tugas dan panggilannya untuk tetap menggembalakan. Maka kita lihat meskipun rasul-rasul yang lain bisa pergi keluar dari Yerusalem, ya, untuk memberitakan Injil, ya, keliling dunia, bahkan ke belahan-belahan dunia lain, Petrus itu ada di Yerusalem. Dia menetap di Yerusalem sebagai soko guru yang mengawasi, ya, seperti seorang penatua di Yerusalem. Dia tidak banyak pergi, tapi dia lebih stay di Yerusalem situ. Jadi dengan pengalamannya ini dan pengalamannya mengikut Kristus dan juga diperintahkan untuk menggembalakan, Petrus itu sangat tahu apa artinya menjadi seorang gembala, seorang penatua, ya. Dan di sini maka dia memberikan ada 3 nasihat penting bagaimana seorang penatua menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Nah, yang pertama, dikatakan penatua itu harus menggembalakan dengan sukarela, bukan karena terpaksa, ya. Di ayat yang kedua itu sudah ada, ya. Janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini bicara hati seorang gembala, ini yang pertama, ya, menggembalakan atau memimpin jemaat itu dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Kita ingat sekali lagi bahwa penatua itu dipilih oleh orang lain,
ya, bahkan mungkin jemaat juga ikut memilih. Jadi bisa jadi karena ini dipilih, ada rasa enggan di dalam hati, ya. Kalau soal pelayanan, barangkali juga ada yang menolak, ya, menolak untuk menjadi penatua, tapi dipilih akhirnya, ya, dipilih, ditetapkan, akhirnya mau melayani Tuhan juga mungkin bisa dengan hati yang berat hati juga, apalagi ditambah dengan persoalan-persoalan di dalam menggembalakan yang membuat itu begitu berat, membayangkan itu memimpin sebuah jemaat Tuhan, gitu ya. Kita nggak usah ngomong soal pemimpin yang seperti kelas penatua ini, ya. Tapi kalau kita ngomong soal misalnya diaken saja, pemilihan pengurus, pemilihan diaken itu, ya, barangkali juga sama, ya, di dalam ilustrasi yang seperti ini. Ada yang juga berharap, wah, didekati, diberikan motivasi, mau itu. Tetapi akhirnya hatinya berat di dalam melayani. Karena apa? Waktu pemilihan itu berharap, ya oke lah, ini cuma calon kok, ya, bisa terpilih, bisa enggak, ya. Nah, waktu berharap pemilihan itu berharap, jangan terpilih lah kalau bisa, ya. Di dalam hati berat menginginkan pelayanan ini, ya. Tapi terpilih misalnya. Wah, kalau terpilih, waduh, ya udah nggak bisa menolak, nggak bisa lari. Akhirnya hati pun bisa jadi berat, terpaksa di dalam melayani. Nah, barangkali juga ada penatua-penatua dalam kondisi seperti itu, ya. Akhirnya merasa berat melayani dengan terpaksa dan tidak sesuai kehendak Tuhan, tapi menurut dirinya. Nah, firman Tuhan mengingatkan begini, bagaimanapun pelayanan harus berjalan dengan baik. Terlepas dari bagaimana seseorang dipilih, ya, dipilih untuk melayani, ataupun kita harus sadar bahwa keterpaksaan dalam pelayanan akhirnya memang tidak menyenangkan Tuhan dan tidak akan bisa menjadi berkat kalau melakukan dengan terpaksa dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimanapun seorang yang sudah dipilih Tuhan untuk melayani ini harus belajar melayani dengan sukarela, kata Tuhan. Jangan karena terpaksa. Ya, kita percaya di dalam pemilihan itu ada pernyataan Tuhan, ada kehendak Tuhan, dan ada rencana Tuhan untuk pelayanan. Sehingga meskipun sulit, meskipun ada beban hati, kita harus tetap belajar sukarela. Kita punya teladan yaitu Tuhan Yesus yang memang memiliki hati seorang hamba yang mau mentaati panggilan dan tugas yang diberikan Bapa. Di dalam pergumulan Getsemani, Tuhan Yesus juga bergumul di situ. Dengan hati berat dia harus menjalani, tapi bukan berarti dia terpaksa melakukannya. Dia juga berusaha untuk melakukan dan jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, katanya. Jadi ini sebuah model yang harus kita miliki, sebuah sikap yang belajar sukarela. Kita percaya Tuhan berikan tugas ini mampu kita kerjakan. Dia juga akan menyediakan kekuatan. Makanya kita tetap harus belajar hati seorang hamba yang mau mengambil beban ini dan belajar di sana. Sukarela melayani, memimpin jemaat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sesuka-suka hati karena terpaksa. Itu ya. Nah, ini nasihat dari Petrus untuk para penatua yang pertama. Yang kedua katanya, jangan menggembalakan karena mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Jadi di ayat yang kedua juga dikatakan janganlah kamu karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri, ya. Nah, pelayanan penatua tidak boleh dimotivasi oleh keserakahan akan keuntungan finansial, tapi untuk semangat, ya, dengan semangat untuk melayani orang lain. Kelihatannya di dalam pelayanan penatua, ya, juga memang ada fasilitas-fasilitas juga finansial yang diberikan, ya, di zaman itu. Ya, mungkin tak tahu berapa nilainya, tapi ada bagian-bagian yang memang diperuntukkan bagi penatua di situ. Kalau kita lihat dalam zaman perjanjian lama, misalnya imam gitu ya, imam ada bagiannya juga di situ. Ada bagian yang diterima sebagai imam. Misalnya, tapi ada yang serakah juga, ya. Misalnya anak Imam Eli itu, ya, Hofni Pinehas itu sebagai anak-anak imam, mereka punya bagian, ya, karena mereka juga ditetapkan. Ini perjanjian lama. Nah, mereka ini juga serakah, ya, jadi mengambil korban bakaran itu dulu, sebelum itu dibakar, sebelum dipersembahkan, bahkan mereka merampasnya dari jemaat Tuhan, gitu ya. Jadi ini contoh pemimpin
yang melayani tapi dimotivasi oleh keuntungan pribadi, mengambil haknya yang belum seharusnya, ya. Nah, di zaman ini misalnya ya, di zaman ini juga banyak hamba-hamba Tuhan maupun pemimpin gereja itu yang juga motivasi pelayanannya karena mencari keuntungan, gitu ya. Mencari keuntungan, ya. Ada gereja yang memang gereja yang memberikan bagian itu perpuluhan boleh diambil hamba Tuhan, tapi kebablasan ya bisa menjadi motivasi yang mencari keuntungan sendiri, gitu ya. Bahkan ada di dalam jabatan-jabatan tertentu di sinode tertentu yang kalau memang sebagai pemimpin di sinodenya ada keuntungan finansial di situ, ada kekuasaan yang bisa dipakai untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Nah, Petrus ingatkan kepada penatua di zaman perjanjian baru itu, termasuk di hari-hari ini juga, bahwa sikap yang tepat dari seorang penatua adalah pengabdian diri untuk melayani, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Gitu. Ya, seorang hamba Tuhan yang sikapnya tepat, seorang pemimpin gereja harus mengabdikan diri, bahkan berkorban diri di dalam pelayanan, bukan mencari motifnya mencari keuntungan sendiri. Ya. Bahkan di dalam pelayanan terkadang pemimpin gereja juga harus mengeluarkan uang, bahkan ya hamba-hamba Tuhan bahkan harus mengeluarkan uang untuk orang lain, bukan mencarinya untuk dirinya, gitu ya. Jadi ini yang Petrus ingatkan, posisinya memang ada, jabatannya ada, tapi bukan dipakai untuk mencari keuntungan, tapi untuk mengabdikan diri. Nah, ini adalah penatua yang sejati, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ini nasihat yang kedua. Yang ketiga, saudara, penatua tidak menggunakan posisi untuk mendominasi. Ya, di ayat 4 di situ, ayat yang ketiga saja, maaf. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Ya, memang ada jabatan, ada otoritas diberikan, gitu ya. Tetapi bukan untuk memerintah, ya, memerintah. Jadi kekuasaan itu atau otoritas di tangan seorang penatua, pemimpin gereja, itu menjadi ujian. Apakah dia akan memakai otoritasnya, dia menjadi otoriter, atau menjadi seorang yang justru memberikan teladan sewaktu menggembalakan. Ya. Karena memang menjadi seorang pemimpin itu identik dengan untuk memberikan perintah, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Karena dia punya otoritas untuk menggerakkan orang lain, tapi dia sendiri tidak mau bergerak. Nah, Petrus bilang, kamu harus jadi teladan di dalamnya. Bukan memerintah sebagai seorang penatua. Ya. Saudara, di dalam dunia kita nih, ya, memang orang sangat menginginkan otoritas, ya, menjunjung tinggi sebuah kekuasaan dan otoritas, ya. Orang makin berasa dia kalau punya otoritas besar, kuasa besar itu dia makin terhormat, gitu ya. Nah, ini kan dikejar oleh orang-orang di dunia ini, para politikus, para negarawan, gitu ya. Tidak sungguh-sungguh untuk menjadi teladan, tapi mereka mencari otoritas, mencari kekuasaan di situ. Ya. Namun Tuhan menginginkan pemimpin gerejanya itu berbeda dari dunia ini. Ya, jangan memakai pola dunia ini untuk memerintah di dalam gereja. Gereja itu pemerintahannya cuma satu, Tuhan. Pemerintahan kerajaan Allah di situ. Nah, orang-orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang menjadi teladan di dalam melayani Tuhan. Sehingga Tuhan menginginkan itu pemimpin gereja itu justru memberikan keteladanan rendah hati di situ, ya. Tuhan Yesus pernah bilang bangsa-bangsa di dunia itu memimpin dengan tongkat, dengan kekerasan, tapi kamu justru harus memberi diri untuk rendah hati melayani seperti Kristus. Datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, saudara, ini semua prinsip-prinsip yang sangat penting, nasihat yang penting, yang tidak kadaluarsa di dalam gereja, kehidupan bergereja, baik masa lalu, hari ini, maupun selama-lamanya. Dan mestinya ini memang disadari dan diterapkan di dalam gereja oleh pemimpin-pemimpin gereja. Kita sebagai pemimpin rohani, pemimpin administratif, gitu ya. Kita harus menerapkan ini di dalam pola kita mengabdi, melayani sebagai pemimpin gereja. Petrus ini mengingatkan 3 hal ini bukan tanpa alasan. Ya, dia punya dasar yang sangat kuat. Dia mengatakan, ingat ya,
Di ayat 4 dikatakan apabila gembala agung itu datang. Berarti di atas gembala itu masih ada gembala agung. Di atas gembala gereja lokal ada gembala besar yang agung. Dia tanpa menyebut siapa orangnya, siapa yang dimaksud, kita tahu bahwa itu yang dimaksud adalah Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Gembala agung itu di situ. Ya. Nah, Petrus ingatkan semua pemimpin gereja bahwa pemilik gereja sebetulnya itu adalah gembala agung itu milik Yesus Kristus. Orang-orang yang ditebus dengan darah dan tubuh Yesus Kristus. Ini punyanya Yesus Kristus. Nah, banyak pemimpin gereja lupa merasa jemaat yang dia gembalakan dari awal, dari dia rintis sampai hari ini, dia lupa bahwa itu milik Tuhan. Dia merasa itu miliknya yang dia bangun dari awal, dan itu nggak boleh dikutak-atik. Saya bisa menggembalakan sesuai dengan gaya saya, mau-maunya saya, gitu ya. Dia lupa itu orang-orang yang ditebus, itu kawanan domba adalah milik Yesus Kristus. Dan mereka hanya seperti ada orang-orang yang dipilih, yang diupah untuk menggembalakan. Gitu ya. Nah, saudara-saudara, makanya di dalam gereja ada sindrom, ya, post power syndrome, orang yang masih ingin berkuasa meskipun sudah seharusnya ada digantikan. Tapi mereka merasa itu miliknya dan sulit untuk dilepaskan. Saudara, memang godaannya besar. Orang yang sudah nyaman duduk di dalam satu posisi, ya, satu ini. Tapi inilah manusia, ya. Pemimpin gereja juga manusia dengan sejumlah kelemahan, dapat digoda dengan kekuasaan, akhirnya melupakan bahwa sebenarnya pemilik dari gereja adalah gembala agung, ya, gembala dari segala gembala yang ada. Nah, firman Tuhan mengingatkan, menjamin apabila gembala itu datang, di situ dikatakan kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Firman Tuhan menjamin kalau pemimpin gereja itu menjalankan tugasnya dengan baik, dengan setia seperti yang Tuhan kehendaki, seperti 3 nasihat tadi, para pemimpin gereja akan menerima sesuatu yang lebih berharga. Mahkota kemuliaan yang tidak pernah pudar, yang jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada semua otoritas yang diharapkan dari dunia. Jauh lebih indah daripada kesenangan yang kita bisa dapat oleh karena kita mencari keuntungan diri sendiri. Lebih bernilai dari apa yang kita cari dari otoritas dan kekuasaan di dunia ini. Tuhan mengatakan akan ada imbalan yang jauh lebih besar daripada yang kamu cari. Maka jangan memakainya untuk mencari kekuasaan, keuntungan, atau memerintah. Tapi layanilah dengan baik, karena tersedia mahkota yang sangat mulia ini. Nah, saudara, ini bagian pertama, nasihat kepada pemimpin gereja, kepada penatua gereja. Ya, kita semua yang melayani, yang memimpin sekelompok orang di dalam gereja. Nah, bagian kedua adalah nasihat kepada orang muda. Ya, jadi Petrus sangat seimbang, selain pemimpin dinasehati, tapi juga orang yang dipimpin itu jemaat yang kategorinya mungkin orang-orang muda itu juga mendapat nasihat di situ. Ya, yang pertama nasihatnya adalah dikatakan ayat ke-5, demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Nah, orang-orang tua itu maksudnya adalah penatua, pemimpinnya ini. Ya, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain di sana. Jadi orang-orang muda ini pada dasarnya memang masih muda, ya mungkin juga masih muda, itu sangat berorientasi pada diri, ego yang sangat besar, ya. Tidak peduli orang lain, tidak terlalu menghormati orang-orang di atasnya, pokoknya dia sendiri. Nah, ini cerminan sikap yang arogan, ya, menganggap diri lebih baik, ya. Dan mereka keras begitu, ya. Dan cenderung ada yang menentang kepemimpinan, gitu ya. Cenderung begitu. Nah, Petrus menasihatkan orang-orang muda ini, ya, harus belajar tunduk kepada orang-orang tua, dalam arti mereka yang memimpin di situ. Sebab kenapa? Tuhan sendiri tidak menyukai orang-orang yang congkak, orang-orang yang arogan. Tuhan dikatakan menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan melimpahkan kasih karunia kepada mereka yang mau merendahkan diri mereka, merendahkan hati mereka. Saudara, di dalam konteks surat Petrus ini, itu kan konteks penderitaan, dan umat Allah itu
waktu di dalam penderitaan itu mereka harus juga belajar mentaati pemimpinnya, gitu ya, bukan menentangnya, gitu ya. Jadi harus belajar mengikuti arahan di dalam penderitaan itu, ada pengajaran untuk mereka bertahan, ada nasihat bagaimana mereka bisa hidup tetap sebagai anak Tuhan yang jadi berkat. Mereka harus belajar mentaati, rendah hati kepada pemimpinnya di situ. Ya. Dan di dalam penderitaan memang bisa muncul berbagai banyak kekhawatiran, ya, berbagai macam hal-hal yang menakutkan bagi mereka. Nasihat berikutnya adalah supaya mereka itu berserah, ya, berserah dan merendahkan diri pada pengaturan supaya mereka hidup lebih bijaksana. Ada aturan dari firman Tuhan yang mereka harus hidupi, dan mereka perlu belajar mentaati dan belajar menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dalam penderitaan ini dapat mempercayai Allah, mempercayai Allah sebagai Bapa yang memelihara mereka di dalam kesulitannya. Seperti waktu umat Allah di padang gurun, bagaimana Tuhan juga memelihara mereka. Jangan bersungut-sungut, jangan memberontak, jangan melawan pemimpin. Waktu itu pemimpinnya Musa. Tapi belajar untuk berserah dan belajar rendah hati. Tuhan toh membawa mereka akhirnya menuju kepada tanah perjanjian yang memelihara mereka sepanjang perjalanan. Tapi mereka yang arogan, memberontak, betul-betul dimusnahkan Tuhan sendiri di padang gurun. Jadi belajar rendah hati, belajar berserah, Tuhan akan memelihara mereka di dalam kesulitannya. Nah, saudara, nasihat berikutnya adalah sadar dan berjaga-jaga, ya, di ayat yang ke-8 itu, ya. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawan musuh iblis itu berkeliling. Nah, ini luar biasa, ya. Musuh itu ada di sekitarnya. Orang Kristen harus waspada terhadap serangan musuh dan lawan-lawan mereka. Petrus memakai gambaran singa yang mengaum-ngaum ini sebagai ancaman yang destruktif dari setan, ya. Setan itu berkeliaran mencari orang-orang yang bisa ditelan, ya. Berharap orang-orang percaya ini ketakutan di dalam kesulitannya, lalu mereka goncang imannya, lalu mulai tertipu dan jatuh di dalam dosa waktu mereka menderita. Nah, ini pekerjaan yang iblis lakukan, setan lakukan. Memang Tuhan izinkan penderitaan, tapi penderitaan sekaligus juga dipakai setan untuk mereka itu dianiaya, menyangkal iman, jatuh dalam dosa, mereka ditipu, dan akhirnya mereka tidak beriman di situ. Akhirnya ada yang murtad di situ. Nah, ini pekerjaan setan, ya. Nah, orang-orang Kristen dibilang, orang-orang percaya, jangan takut kepada iblis, ya. Karena Tuhan memberi kekuatan kepada mereka untuk melawan dia dengan iman yang teguh. Ya, jangan takut tapi lawan di situ. Tuhan akan meneguhkan, Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan berperang di dalam menolong orang anak-anak Tuhan ini. Tuhan tidak tinggal diam di situ juga. Maka muncul 4 kata kerja itu di ayat yang terakhir-terakhir itu, ya, di ayat 10, ya, Allah memperlengkapi di situ. Akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Ya. Nah, ini mengingatkan kita, pada akhirnya Tuhan tuh akan memulihkan apa yang hilang dari kita, apa yang kita alami. Dia akan mengokohkan, menguatkan, memperlengkapi, dan meneguhkan kita. Jadi dikatakan, ya, tidak peduli berapa lama, itu untuk sementara waktunya kita akan menderita, tidak peduli berapa lama waktunya dan berapa berat penderitaan seseorang, itu akan menjadi pendek kalau kita mengingat ada kebahagiaan kekal yang Tuhan sediakan di situ. Ya, dan kita juga diingatkan bahwa kita tidak sendirian, tetapi semua saudara dikatakan di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama di situ. Menanggung penderitaan sama. Tetapi Tuhan menguatkan, sekali lagi meneguhkan, mengokohkan, dan Tuhan sendiri yang akan juga memperlengkapi kita di dalam semuanya. Ya, sehingga dikatakan juga untuk berapa waktu lamanya ini hanya sementara, ya, menderita seketika lamanya, dikatakan. Waktu kita menderita seketika lamanya, Tuhan tetap tidak tinggal diam. Ya, ada kekuatan dari Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan, dan terlebih lagi ada kemuliaan abadi yang Tuhan nyatakan kepada kita. Secara Tuhan memanggil
ya secara efektif orang-orang percaya dengan kasih karunia-Nya membentengi mereka dengan kekuatan untuk bertahan sampai pada akhirnya. Ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat ya, Petrus sangat memperhatikan peran setiap kelompok di dalam gereja untuk supaya gereja itu bisa berjalan secara kerohanian, kehidupan rohani bertumbuh, berkembang, pelayanan gereja juga berjalan dengan baik, ya. Memang ada kategori tua, muda, pemimpin jemaat, masing-masing punya bagian yang harus dikerjakan. Nasihat buat penatua, nasihat buat jemaat, gitu ya. Pemimpin menjalankan tugas menggembalakan, ya. Jemaat rendah hati, mau belajar dan mentaati. Kalau semua kelompok ini di dalam gereja ini ya menjalankan tugas dengan baik, setia, tidak menyimpang, ya tidak menyalahkan peran. Kita percaya ya, Tuhan itu akan memberkati gerejanya. Gereja berada di dalam koridor yang sehat dan mereka akan bertumbuh dengan baik dan akan jiwa banyak ditambahkan. Ya, supaya kita melihat bahwa apa yang kita lakukan itu sungguh diberkati Tuhan. Dan biarlah gereja kita yang berjalan seperti ini sampai hari ini, mari kita baik yang sebagai pemimpin, sebagai jemaat kita mentaati. Ya, kita mentaati tugas kita masing-masing dari Tuhan. Yang memimpin ada tugas yang harus ditaati. Yang jemaat ada peran yang harus dikerjakan dengan taat juga. Sama-sama kita lakukan bagian kita, dan kita akan lihat semua ini akan memberi dampak yang baik, menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang yang sudah di dalam gereja maupun yang di luar gereja, yang di sekitar kita, yang di lingkungan Aletheia, di lingkungan gereja kita. Mereka bisa melihat, merasakan gereja ini begitu setia kepada panggilan Tuhan di dalam kehidupan bergereja. Kiranya Tuhan memberkati untuk firman Tuhan ini bagi kita semuanya.